Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala khairin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa Tamiang yang berbahagia, kembali kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta kudrat dan iradatnya, kembali kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengadakan pengajian agama. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju pada alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Di hari Jumat itu hari paling mulia, hari rayanya umat Islam. Jadi hari raya umat Islam itu adalah hari Jumat. Cuman lantaran karena kita terlalu sering merayakan hari Jumat itu, maka sudah dianggap biasa-biasa saja. Nah, padahal hari Jumat itu lebih mulia daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian kenapa dikatakan hari Jumat? Asalnya orang-orang Yahudi itu punya hari raya, orang Nasrani juga punya hari raya. Hari raya orang Yahudi, kalau ada salah itu hari Sabtu, orang Nasrani hari Minggu. Jadi mereka punya hari raya. Kemudian pada saat itu orang Islam pun berunding hari apa mereka berkumpul, yang pada akhirnya disepakati berkumpulnya umat Islam untuk melakukan ibadah itu pada hari Arubah. Di hari Jumat itu asalnya namanya hari Arubah. Nah, kemudian karena di situ ada salat Jumatnya, maka disebutlah dengan hari Jumat, tempat berkumpulnya umat Islam untuk melakukan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Sayyidul ayyam indallahi yaumul jum'ah adamu min yaumin nahar wal fitri, wa fihi khamsun hilalun, wa fihi khalaqallahu Adam, wa fihi uhbitu minal jannati ilal ard, wa fihi tuwfiya, wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha syai'an illa a'tahu iyyahu malam yas'al isman aw qati'atun rahim, wa fihi taqumus sa'ah wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa muspikun min yaumil jum'ah. Kata Rasulullah SAW, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, tuannya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Tuannya hari-hari, Said itu bisa diartikan penghulu, bisa diartikan tuan. Sayyidul ayyam indallahi yaumul jum'ah, pada hari Jumat. A'damu min yaumin nahar, dia lebih agung daripada hari nahar, raya haji. Wal fitri, dan Idul Fitri. Nah, jadi lebih mulia daripada hari raya Idul Adha dan juga Idul Fitri. Cuma lantaran hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu dirayakan sekali setahun, lalu meriah banget.
Sedangkan hari Jumat dirayakan tiap minggu. Kalau biasa-biasa saja. Wa fihi hamsun khilalun. Di dalamnya terjadi 5 perkara. Wa fihi khalaqallahu Adam. Pada hari Jumat Allah menciptakan Adam. Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Juga pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan dalam surga. Jadi surganya Nabi Adam itu diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan itu adalah surga yang sebenarnya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah suatu tempat yang sangat indah, tapi bukan surga yang sebenarnya. Alasan mereka yang mengatakan bahwa itu bukan surga yang sebenarnya karena di situ iblis bisa masuk. Ada buah larangan. Nah, kalau surga sebenarnya itu orang nang hatinya orang jahat itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga itu. Lewat manapun tidak akan bisa. Soalnya surga itu diisi orang-orang yang bersih hatinya. Kalau orang yang jahat tidak bisa masuk situ. Iblis adalah makhluk yang sangat jahat. Kok bisa masuk ke dalam surganya Nabi Adam? Bisa menggoda Adam, menjerumuskan Adam. Maka diperselisihkan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah suatu tempat di dunia ini yang kita kada tahu tempatnya di mana, yang disediakan untuk Adam, Jadi bukan surga yang sebenarnya. Jadi pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surganya. Pada hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu ke bumi. Pada hari Jumat juga dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi Adam bertaubat kepada Allah karena melakukan kesalahan. Jadi bertaubat kepada Allah. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam diwafatkan, meninggal dunia. Nabi Adam itu yang diciptakan sittuna zira'an, 60 hasta, 30 meter tingginya. Kemudian wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha Allahu syai'an illa a'tahu iyyah. Dan pada hari Jumat itu ada suatu saat atau suatu waktu yang mustajab ketika seseorang berdoa. Di hadis lain dijelaskan waktu yang mustajab pada hari Jumat itu adalah setelah salat asar. Setelah salat asar itu adalah waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi dengan syarat tidak terburu-buru ingin dikabulkan. Karena Allah Maha tahu tentang diri kita. Ini kata Allah, kalau dikabulkan sekarang bisa sombong dia. Jadi akan lebih baik dikabulkan di akhirat nanti. Bisa jadi juga dikabulkan sekarang doa kita itu. Jadi ada suatu waktu pada hari Jumat itu waktu yang mustajab. Ketika kita berdoa Allah akan kabulkan. Malam yas'al isman au qati'ur rahim. Selama dia tidak meminta sesuatu yang berdosa. Tidak boleh minta pada Allah sesuatu yang berdosa. Au qati'ur rahim, atau memutuskan tali silaturahim. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa amal orang yang memutuskan tali silaturahim itu tidak diangkat ke atas langit. Rasulullah hari Senin dan Kamis itu diperlihatkan amal hambanya. Dan hari Senin itu saya memperingati hari kelahiran saya dengan berpuasa, dan hari Kamis diangkatnya amal ibadah kita ke atas langit. Saya suka, kata Rasulullah, ketika amal saya diangkat ke atas langit itu saya dalam keadaan puasa, kecuali orang yang memutuskan tali silaturahim.
Maka kata Rasulullah, tunggu dulu sampai mereka berbaikan, baru diangkat amal ibadahnya. Wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat. Di hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Wa ma min malakin muqarrabin, tidaklah malaikat yang mulia, wala sama'in, tidaklah langit, wala ardin, tidaklah bumi, wala rihin, tidaklah angin, wala jabalin, tidaklah gunung, wala hajarin, tidaklah batu, illa wa huwa musfikun min yaumil Jum'at, kecuali mereka itu memperhatikan pada hari Jumat itu takut terjadi hari kiamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, juga ketika Allah menyempurnakan agama Islam itu juga pada hari Jumat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Pada hari ini aku sempurnakan nikmatku dan aku reda Islam itu sebagai agamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga hukum salat Jumat itu adalah fardhu ain atau wajib bagi kita yang tidak berhalangan. Ini wajib hukumnya bagi kita yang tidak berhalangan. Orang yang musafir itu boleh tidak melakukan salat Jumat, meskipun kalau dia melakukan salat Jumat itu lebih baik juga. Orang sakit itu tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat, bibinian, dan juga anak kecil tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Sedangkan bagi kita yang mukallaf, yang cukup umur, itu diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat atau fardhu ain hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jikalau dipanggil untuk melakukan salat Jumat, maka bersegeralah untuk melakukan salat Jumat itu, untuk mengingat Allah, dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari Jumat itu pernah Rasulullah SAW sedang berkhutbah, kemudian datang orang-orang yang berdagang dari luar Madinah dengan musik dan juga perdagangan yang pada saat itu dagangannya itu dibutuhkan oleh mereka, dengan diskonnya yang luar biasa. Ketika Rasulullah berdiri di atas mimbar sedang berkhutbah, datang dagangan itu dengan musik. Kemudian pada saat itu para sahabat bubar menuju ke tempat hiburan itu dan juga perdagangan itu. Karena memang pada saat itu para sahabat dalam keadaan sulit makanan. Jadi ada orang menawarkan dagangan, kemudian diskonnya luar biasa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jadi fardhu ain pada saat itu, tapi Rasulullah tidak marah melihat mereka bubar itu, karena memang mereka belum tahu. Nah, kata Rasul, kemudian dilanjutkan firman Allah, wa ijara au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraku qaqaima qul ma indallahi khairum minal lagwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Nah, hai Muhammad, katakan kepada mereka, apa-apa atau sesuatu yang di sisi Allah itu lebih baik. Ketika mereka melihat perdagangan mereka bubar, katakan kepada mereka bahwa sesuatu di sisi Allah itu lebih baik daripada perdagangan atau permainan itu. Karena mereka memang tidak tahu pada saat itu
keutamaan-keutamaan insyaallah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, jadi hari Jumat atau hari raya diwajibkan untuk salat Jumat. Kemudian apa sih keutamaan orang salat berjamaah itu? Jadi keutamaan salat berjamaah itu banyak sekali. Pertama, memenuhi seruan azan. Orang yang memenuhi seruan azan itu pahalanya luar biasa. Walau lebih utama lagi sebelum seruan azan itu berkumandang, kita sudah mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah sholat. Umpamanya 15 menit lagi atau 10 menit lagi sampai waktu azan sholat, kita sudah berhenti dari pekerjaan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu luar biasa. Man hafadha ala salawatin akramahullahu bihamsin hisalin. Siapa yang menjaga salatnya, maka Allah berikan kemuliaan dengan beberapa kemuliaan. Yarfa'u anhu diqal aish. Allah akan angkat kesulitan hidup. Wa adabil qabr, terhindar dari adab kubur. Wa yu'tiyahullah kitabahu biyaminih, diserahkan catatan amal sebelah kanan. Wa yamuru ala sirat kal barki, lewat di jembatan sirat al mustaqim seperti kilat. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan ada harapan masuk surga tanpa dihitung-hitung. Itu orang jaga salat, jaga salatnya. Jadi ada pahala memenuhi seruan azan, juga pahala salat di awal waktunya. Jadi orang salat berjamaah, salat Jumat, salat zuhur, asar, maghrib, isya, ketika dia berjamaah itu salat di awal waktu. Nah, pahala salat di awal waktu. Juga pahala pergi dengan tenang. Orang pergi ke masjid itu tidak dianjurkan tergesa-gesa. Tenang saja. Bahkan ketika dia masbuk pun juga tidak dianjurkan tergesa-gesa. Pada zaman Rasulullah itu ada salah seorang sahabat, dia terlambat masuk ke dalam masjid. Ketika masuk di pintu dia sudah rukuk, karena pada saat itu Rasulullah sedang rukuk bersama makmum yang lainnya. Jadi ya rukuk di situ. Kemudian Rasulullah dengar kegaduhan itu. Akhirnya kata Rasulullah SAW, jikalau kamu terlambat, tenang saja. Kada usah tergesa-gesa, kada usah model kayak buka itu berjalannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi pahala pergi dengan tenang. Inna adamun nasi fis salati ajran ab'aduhum mamsha. Sungguhnya yang paling besar pahalanya bagi orang yang salat berjamaah itu adalah yang paling jauh rumahnya, yang paling jauh jalannya. Di paling jauh jalannya itu besar pahalanya. Nah, paling jauh berapa kilo? 4 kilo, jauh itu. Tapi sudah muter parak aja lah. Sudah muter parak aja. Ini paling jauh. Ada zaman Rasulullah itu ketika senang mereka yang jauh karena dikatakan pahalanya lebih besar orang yang jauh. Maka nang parak masjid tuh nak pindah. Nak pindah berjauh pada masjid. Tapi kata Rasulullah, masing-masing ada keutamaannya. Nang jauh jalannya dihitung pahala, dihitung jihad, mengangkat derajat, penghapus dosa. Nang parak juga ada keutamaannya. Yang mestinya nang parak itu pendahuluannya masuk masjid. Nah ini terbalik lagi. Ketika nang parak jadi masbuk jadinya. Nah, mestinya nang parak pendahuluan masuk masjid. Kalau itu keutamaannya. Kalau hari Jumat itu kata Rasulullah SAW, siapa nang mandi seperti mandi junub, kemudian dia berpakaian rapi, bersih, kemudian dia mewangikan tubuhnya, kemudian masuk masjid,
masuk di saf yang pertama, maka seperti orang berkorban seekor onta. Nah, seekor onta. Cuman yang anehnya kita ini pendahuluan masuk masjid, duduknya di saf ketiga. Yang pertama dapat pahala berkorban seekor onta. Ini ada yang ketiga. Ya, kan masalah tahiyatul masjid pada hari Jumat itu jadi masalah, jadi perselisihan ulama untuk zaman kita sekarang ini. Kenapa? Ada yang mengatakan ketika azan itu boleh sholat, kata mereka, karena mendengarkan khatib berkhutbah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi ketika azan mereka sholat. Nah, ada juga yang mengatakan boleh sholat ketika khatib sedang berkhutbah, mengingat bahwa pada zaman Rasulullah itu ada salah seorang laki-laki masuk kemudian langsung duduk, ditanya oleh Rasulullah apakah sudah sholat, katanya belum, kemudian suruh oleh Rasulullah sholat. Nah, ketika haratan Rasulullah berkhutbah dia sholat. Nah, jadi satu pihak mengatakan bahwa mendengarkan khatib itu adalah wajib, satu pihak lagi mengatakan itu adalah tuntunan Rasulullah ketika sholat khatib sedang berkhutbah. Kata mereka, alasan mereka yang mengatakan bahwa diperbolehkan sholat ketika azan itu kalau sholat ketika khatib berkhutbah itu ganggu orang. Ganggu orang. Nah, kenapa ganggu orang? Wayah ini. Karena memang orang nang padudian sembahyang paling dudi masuk masjid itu masih bisa ke depan. Masih bisa ke depan. Kalau zaman Rasulullah, orang nang padudian itu di belakang sana. Kada pacangan ke depan. Kada kawa ke depan. Penuh sudah di depan. Kalau kita sekarang ini berhambur, hari Jumat itu berhambur. Ya kalau. Nah, bingung jadinya malaikat mencatat ini. Terdahulu di belakang. Ya kalau. Malaikat ini masuknya yang pertama. Tapi duduknya di belakang, catat di mana ini? Ya Allah, bingung malaikat jadinya. Nah. Oranglah masuk golongan kedua seperti berkorban seekor sapi, yang ketiga seekor kambing, keempat seekor ayam, kelima sebutir telur. Dan apabila khatib sudah naik atas mimbar, malaikat menutup bukunya, yastami'una dzikra, dia mendengarkan khatib berkhutbah juga. Kada dianggap catat, kada dicatat lagi. Jadi perselisihan. Tapi majelis tarjih memutuskan kita ketika adzan ada sunnah yang harus kita lakukan pada adzan itu, pada saat adzan itu, yaitu menyahuti adzan. Ada sunnah yang harus kita lakukan. Kemudian karena Rasulullah mencontohkan ketika Rasulullah berkhutbah diperbolehkan sholat tahiyatul masjid, jadi tarjih memutuskan kita diperbolehkan sholat tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhutbah itu. Boleh. Nah, ambil itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ada kemuliaan-kemuliaan orang berjamaah juga masuk masjid dalam keadaan berdoa. Allahumma ighfirli junubi waftah li abwaaba rahmatik. Ada doa masuk masjid, biasanya ditulis di depan itu, atau tambahi salawat juga boleh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfirli junubi waftah li abwaaba rahmatik. Atau Allahumma ftah li abwaaba rahmatik juga bisa. Jadi Allahumma ighfirli junubi waftah li abwaaba min fadlik. Nah, jadi masuk pahala masuk berdoa. Makanya orang pahala berjamaah itu ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 25, ada hadis yang mengatakan 25, ada 27, bahkan ada yang 50. Ada yang 50 pahalanya. Kemudian juga orang sholat berjamaah itu dapat pahala tahiyatul masjid. Nah, ini hadis yang menjelaskan bahwa ketika masuk masjid itu ada sholat. An Jabir qala dakhala rajulun yaumal jum'ah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam yahtabu faqala shalaita faqala la faqala qum fasalli rak'atain. Dari Jabir dia berkata, masuk seorang laki-laki pada hari Jumat sedangkan Rasulullah pada saat itu sedang berkhutbah, maka Rasulullah berkata, apakah engkau sudah sholat? Ujarnya qala la, tidak, belum.
Kemudian Rasulullah berkata, "Qum fasalli rakaatain." Berdirilah kamu, salatlah 2 rakaat. Dalam hadis ringan saja. Artinya ringan saja. Nah, kalaunya salatnya di belakang kadang ganggu orang. Ya Allah. Tapi kalau salatnya di depan ya memang ganggu orang. Kita yang masbuk ini ganggu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, juga orang salat berjamaah itu ada pahala menanti jamaah. Duduk sebelum salat wajibnya sampai itu berpahala menanti jamaah. Bahkan ketika kita berwudu di rumah itu sudah ada larangan-larangan yang kita kada boleh kita melakukan, misalnya berkaca pinggang kada boleh. Ketika kita berwudu mulai rumah hendak ke masjid, hendak melakukan ibadah salat, karena pada saat itu sudah dianggap dalam keadaan salat. Sama kita menanti dianggap juga melakukan ibadah salat sudah. Kada boleh membunyikan tangan, kada boleh merasuk tangan, makruh merasuk tangan ketika menanti waktu salat itu, makruh hukumnya. Jadi ada pahala. Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhaddis. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, la yazalu ahadukum fi salati ma damati shalah tabahasuhu la yamna'uhu ay yanqaliba ila ahlihi ila shalah. Nah, jadi kita menanti dianggap sembahyang, dianggap melakukan ibadah salat. Nah, dan malaikat mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Doa malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah beri rahmat dia. Kalau malaikat yang berdoa dikabulkan oleh Allah. Allah mendoakan kita selama dia belum berhadas. Kalau sudah berhadas tidak dapat doa lagi dari malaikat. Jadi dianjurkan kalau batal baudu lagi. Kemudian juga orang sholat berjamaah itu memperoleh istighfar malaikat. Malaikat memohonkan ampun. Kemudian juga orang sholat berjamaah disaksikan oleh para malaikat. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat itu disaksikan oleh malaikat. Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaika yaktubuna al-awwal fal awwal. Fa idza jalasa al-imamu tawawus suhufa wa ja'u yastami'una dzikra. Apabila hari Jumat, maka di tiap-tiap pintu masjid itu ada malaikat. Mereka mencatat yang pertama masuk, catat golongan pertama. Dan apabila imam sudah duduk di atas mimbar atau masuk dalam masjid, maka malaikat itu pun juga ikut mendengarkan khatib sedang berkhutbah itu. Banyak pahalanya. Kemudian juga orang berjamaah sejahtera dari syaitan lari ketika mendengar azan dan qamat. Syaitan itu lari ketika mendengar azan dan qamat. Ketika mendengar azan dia lari sampai terkentut-kentut. Kemudian ketika selesai azan datang lagi. Ketika qamat lari lagi. Ketika selesai qamat datang lagi. Datang lagi dia untuk mewaswis salat kita, untuk mengganggu salat kita. Dan memang ibadah yang paling diganggu oleh iblis itu adalah salat. Paling diganggu oleh iblis ibadah salat kita. Jadi sejahtera dari syaitan karena syaitan lari ketika dengar azan dan qamat. An Abi Hurairah qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-shalah abdara adbara syaitanu lahu duratun hatta la yastami an-nida ta'zina fa idza qudiyat ta'zinu aqbala hatta idza suwiba bis-salati adbara hatta idza qudiyat taswibu aqbala hatta turu bainal mar'i wa nafsi. Nah, jadi syaitan lari ketika dengar azan, kemudian selesai datang lagi, qamat dikumandangkan, dia lari lagi,
kemudian selesai qamat dikumandangkan, dia datang lagi muwaswis salat kita, ganggu salat kita. Oleh karenanya dianjurkan dalam salat itu bagi imam untuk menghadap ke makmum untuk memperingatkan agar safnya lurus dan rata. Ya, agar safnya lurus dan rata. Tidak mesti bahasa Arab, bahasa kita. Bahkan lebih bagus bahasanya itu bahasa kita, karena itu adalah bahasa yang kita pahami. Orang yang memperingatkan makmum tuh beda-beda bahasanya. Ulun di Mekah itu dengar orang India, kada seperti hadis bahasanya, kada ngerti ulun. Ternyata dia memperingatkan makmumnya untuk meratakan safnya. Pernah di Masjid Gamam tuh orangnya jenggot, jabis, ketika azan aneh pian lagunya. Aneh lagunya. Lawan imamnya tuh aneh juga suaranya. Jadi ikut situ duduk, ikut sholat. Makanya ternyata azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak itu lagunya. Nah, kayak ayatnya Inna anzalna fi lailatul qadr. Lagunya dari bahasanya lain. Jadi setan terhindar dari setan karena setan lari ketika dengar azan dan qamat. Tapi setan datang lagi mewaswis salat kita ketika selesai azan dan qamat dikumandangkan. Oleh karena itu kita dianjurkan agar rapat, karena kata Rasulullah apabila ranggangnya saf kita itu dapat anak kambing lewat di situ, maka disitulah setan bercukul untuk mewaswis salat kita. Cuman kalau ada ujur boleh, kalaunya zaman Covid ini kan ada ujur, boleh renggang. Nah. Kemudian pahala tegak berdiri menanti imam dalam salat. Pahala meratakan saf semua berpahala. Bagi yang sendirian ada banyak pendapat ulama. Jadi orang masbuk itu sendirian di belakang. Apakah dia menggawil kawannya, napak belakang kawannya, atau dia masuk kalau ada melihat saf renggang masuk di situ, ataukah higa imam sama sekali, misalnya masbuk serangan di belakang, kemudian apakah dia kahiga imam karena ada tempatnya lagi, atau ada renggang sedikit di situ dia masuk, atau menapak belakang kawan, agar undur. Tapi kesemuanya itu ada mudaratnya. Kalau maju ke depan imam, di samping imam itu ganggu orang. Kalau maju bakajal di tempat orang ada ranggang sedikit juga ganggu orang. Kalau napak belakang kawan nyuruh mundur, itu memundurkan derajat orang. Nah, asalnya nomor 2 jadi nomor 3 orang. Jadi dianjurkan salat sendiri saja di belakang itu. Perbolehkan salat sendirian di belakang itu. Walaupun makruh hukumnya. Ketika masbuk. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian malaikat juga bersalawat pada orang yang melakukan salat berjamaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal wa ya'lamuna ma fi sufufil muqaddim lastaham. Jadi malaikat bersalawat pada orang yang duduk bertempat di saf awal, dan seandainya mereka mengetahui apa yang ada di saf awal itu, niscaya mereka akan mengundinya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian juga ada kemuliaan menjawab ucapan imam ketika ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah.
Jadi ketika kita jadi makmum itu, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita kada usah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jawab ucapan imam aja dengan jawaban Allahumma rabbana lakal hamdu. Atau kada pakai Allahumma, bisa rabbana lakal hamdu bisa. Atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Jawab pahala, jawab sami Allahnya imam. Kemudian terpelihara dari lupa dan mengingatkan imam jika lupa. Orang berjamaah itu terpelihara dari lupa. Kalaunya lupa diingatkan. Nah, adakah sujud sahwi bagi orang salat berjamaah? Ada. Kalau bagi makmum kada ingat, kada ada salat sujud sahwinya. Makmum kada ingat kada apa-apa pian. Cuman kalau imamnya kada ingat, sudah terlewatkan rukunnya, maka ada sujud sahwinya. Kalau makmum kada ingat, kada apa-apa, kada ada sujud sahwinya. Pamannya sembahyang hari raya, makmumnya kada ingat, Allahu Akbar, ujar imam. Sayanya takbir kedua Allahu Akbar, makmumnya rukuk. Nah, kada ingat. Jadi kada ada sujud sahwinya untuk makmum. Kayak itu juga ketika sembahyang kifayah, Allahu Akbar jadi imam. Nah, Allahu Akbar kedua rukuk makmumnya. Tanya, kenapa tadi rukuk? Ini yang meninggal keluarga Parak kan. Keluarga Parak yang meninggal. Bapak Ibu saudara sekalian, jamnya sampai enggak sudah? Jamnya jam berapa? 2 menit lagi lah. Oke. Tak lewat kayak malam tadi. Ada yang dengar ulun. Ada yang dengar. Berapa menit lagi? Oh, 5 menit lagi. Itu pelihara dari lupa dan mengingatkan imam jika lupa. Imam tuh ketika lupa ayatnya sangat dianjurkan yang di belakang imam yang menagur. Jangan juga banyak nagurnya. Yang di sana nagur juga, yang di situ nagur juga, yang di belakang imam nagur juga. Bingung imam. Ya, umpamanya salah baca ayat misalnya. Kan dianjurkan ketika imam salah baca ayat, kecuali imam itu berulang-ulang sudah. Tetap juga dia salah, maka baru dibujurakan. Belum lagi papaan sudah menyahuti sudah. Yang di higa sana nyahuti, yang di higa kanan menyahuti. Nah, lalu imamnya bingung. Maka hanya suah jadi imam pulang. Hanya suah jadi imam, gugup. Nah, menggetar-getar. Baca ayat qul ya la akbud terus imamnya. Jamaah melaku makan lagi. Laku makan lagi je imam. Itu terpelihara dari lupa itu. Kemudian memperoleh khusyuk dan terlepas dari lalai. Khusyuk adalah bisa fokus, konsentrasi, pasrah, menyerahkan diri serta menganggap bahwa salat inilah salat yang terakhir yang kita kerjakan. Jadi orang kalau yang terakhir merasa salat yang terakhir tuh khusyuknya luar biasa. Melakukan ibadah salat itu menganggap ini paampihan nih sembahyang nih. Nah. Bapak Ibu saudara sekalian, kemudian pahala membaguskan salat dan mempelajari bagaimana tuntunan salat dari Rasulullah SAW. Orang berjamaah itu orang yang kada tapi bisa belajar. Ya kalau cuman asal jangan mentang-mentang orang kada bisa langsung ditagur di situ, meraju orang. Ada lagi salat berjamaah, duduk umpamanya tahiyat akhirnya mestinya kita duduki batis sebelah kiri, ini sebelah kanan duduki orang, terbalik, tagur langsung salah nih, napa ikamnya sembahyang kayak ini, mbah orang meraju. Esok harinya ada lagi salat berjamaah. Nah, ada lagi salat berjamaah. Jadi banyak cara menagur orang itu.
Jangan sampai nagur orang jadi supan jadinya. Boleh ditanyakan ketika ada pengajian seperti ini. Nah, lalu kada tersinggung-singgung orang. Tersinggung. Kalau ditagur langsung tersinggung. Jadi membaguskan sholat dan mempelajari bagaimana tuntunan sholat itu. Kayak apa? Jadi mempelajari. Kemudian mendapatkan naungan dari malaikat serta melahirkan syiar agama. Wah, aku kada sembahyang berjamaah nih takutan ria. Nah, kenapa takutan ria? Lo kok disambat orang ria. Jadi sembahyang di rumah. Salah narannya. Ya kalau salah. Dianjurkan oleh Rasulullah berjamaah, bahkan keras anjurannya ini, sehingga para ulama ada yang mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang dekat masjid kecuali dalam masjid, di masjid. Nah, itu ada yang pendapat seperti itu. Bahkan sah sholatnya di rumah tapi dia berdosa. Nah, tapi kan yang paling kuat itu sunnah muakkad. Nah, paling kuat. Cuma ada pendapat seperti itu, saking kerasnya anjuran untuk melaksanakan sholat berjamaah itu. Padahal ada 5 menit tadi lah. Sedang aja deh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat Nun sampaikan. Salah hilap Nun mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.